Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Disdik, kita ketemu lagi di podcast Disdik. Kali ini kita bersama dengan pejabat yang menginspirasi Dinas Pendidikan Kota Depok, Bu Sekdis, yang biasa kita panggil dengan panggilan Ma Tatik, Dr. Tatik Wijayanti. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Pak Adin. Apa kabar, Ma? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya. Ya. Kita udah masuk bulan November nih, Ma. Siap. Itu artinya kita masuk ke bulan Hari Guru Nasional. Ya. Sekaligus juga akan ada Hari Guru di tanggal 25 November tahun 2025. Sebelumnya kita mendengar nih, Ma Tatik banyak sekali pengalamannya nih selama menjadi guru, lalu beberapa kali pindah posisi dan sekarang kembali lagi nih ke Dinas Pendidikan. Tapi sebelum kami ingin tahu riwayat perjalanan selama menjadi guru, sebetulnya riwayat pendidikan Ma Tatik tuh diawali dari mana? SD dulu di mana atau pernah TK nggak pada masa itu? Ya. Baik, terima kasih Pak Adin. Kita sapa dulu ya kepada Sobat Disdik Depok, Sobat Podcast Disdik Depok. Seperti yang disampaikan tadi Pak Adin, bahwa memang ya jadi guru itu sangat menyenangkan bagi saya sendiri ya, karena memang dimulai dari SD, SMP, SMA di SMA 4 Solo ya, kemudian langsung lanjut ke S1-nya di FKIP UNS, Universitas Negeri Solo Surakarta. Itu ada jurusan IPA gitu, biologi. Kemudian langsung mencari pekerjaannya, kebetulan alhamdulillah langsung menjadi guru ya. Jadi guru SMP gitu ya. Jadi terbayang, ingat sekali ya zaman dulu tuh jadi guru tuh enggak seenak zaman sekarang nih ya. Semuanya serba sudah IT-nya canggih ya. Kalau dulu kita harus manual, nah itu ya. Maka dari itu setelah lulus S1 itu kami langsung melanjutkan gitu ya ke S2. Mengambil juga keguruan lagi ya supaya linier gitu. Jadi makanya lulusannya kan master pendidikan gitu. Untuk tadi ya mengantisipasi hal-hal yang mungkin dengan teknologi yang semakin maju, kemudian juga akademis juga yang harus kita pelajari banyak sekali ya tentang keguruan untuk mencari strategi, metode supaya tepat dalam pembelajaran. Kemudian sampai itu di tahun 2000 ya udah lulus S2 gitu. Kemudian lanjut sempat tidur dulu deh 10 tahun gitu ya, baru 2010 kita lanjutin lagi kuliah S3, kemudian lulus di 2013 sudah menjadi doktor. Jadi gitu. Lengkap doktornya juga di bidang pendidikan. Iya, manajemen pendidikan gitu. Memilih profesi guru waktu itu apa yang melatar belakangi, Ma? Karena ketika sekolah itu melihat guru-guru itu sangat menginspirasi gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar jadi guru pun juga kami ingin menjadi guru yang bisa menginspirasi guru-guru yang ada yang lain gitu ya. Guru SMP kita tuh dulu menginspirasi sekali, guru mata pelajaran biologi gitu ya. Kalau mengajar tuh sangat-sangat memberikan inspirasi yang luar biasa. Makanya kita juga bercita-cita jadi guru, sekolah di keguruan sampai yang terakhir sekolah di keguruan juga. Ya. Justru momen muncul keinginan jadi guru terinspirasi dari cara guru mengajar. Iya, cara guru mengajar itu kok benar-benar bisa memberikan pemahaman yang baik. Kemudian selain itu juga mengubah sikap-sikap kita itu ya dengan baik dan selalu belajar terus. Itu yang kita lihat guru-guru kita tuh seperti itu dulu. Gitu. Infonya juga pernah berkali-kali ya mengikuti kegiatan pemilihan guru prestasi semacamnya. Gimana itu? Iya betul. Itu baru jadi guru aja sering ya. Kalau dulu tuh melihat informasi itu susah ya, nggak kayak sekarang lihat di internet gitu ya. Cari tahu itu harus ke Kemendiknas gitu, Kemendiknas, kemudian ke LIPI gitu ya, ke Perpustakaan Nasional. Nah itu kita baru tahu tuh di situ tuh ada lomba-lomba guru juga, sama ada
lomba-lomba semacam kayak karya tulis, guru inovasi gitu ya, sampai dengan ujung-ujungnya itu setelah kita mempunyai sebuah terobosan inovasi dan berbagai prestasi itu ada muncul namanya ada lomba guru teladan, lomba guru berprestasi. Kita pernah mengikuti terus ya. Alhamdulillah sih sampai capai tingkat nasional. Jadi mungkin ya perjalanannya itu dulu ya, prestasi pendidikan kita lengkapi dulu. Kemudian kita juga berusaha agar mendapatkan prestasi dan alhamdulillah tuh karir dan apapun itu akan mengalir ya. Nah itu. Perjuangan apa Mak yang masih diingat saat-saat ingin meraih gelar-gelar guru berprestasi dan semacamnya itu? Nah itu ya, sebenarnya perjuangan itu kalau kita tidak sendiri ya, kolaborasi dengan teman-teman itu baik, enak, mudah didapat gitu ya. Karena itu akan mengalir dari kolaborasi kerjasama dengan teman-teman guru. Contohnya kalau kita di manajerial diperkuat di organisasi guru ya, kayak MGMP. Nah itu kita di situ tuh merupakan pendadaran kita, di mana kita dipertaruhkan dari keikhlasan, kemudian juga helpful gitu ya dengan teman-teman, tidak sendiri, harus kerja tuh tim gitu tuh. Alhamdulillah semuanya lancar, semuanya itu berjalan juga seiring gitu ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Apa yang mendorong Mbak Tatik untuk mau mengikuti itu? Kan kalau nggak salah pada masa itu biaya juga seringkali keluar sendiri, dari biaya sendiri. Iya kan? Benar, nah, betul ya. Nah jadi gini ya, kalau dulu itu kalau kita ingin mendapatkan pelatihan-pelatihan atau sebuah ilmu ya, itu ibaratnya emak itu kayak belanja gitu. Saya mah belanja dulu, nah ya gitu ya. Belanja itu kan buat konsumsi sendiri ya, atau bahkan bisa dijual lagi gitu ya. Kayak zaman pertama boomingnya Action Research Classroom, Action Research ya. Itu juga kalau nunggu pelatihan kapan kita dapat dipanggilnya gitu ya. Guru kan banyak jumlahnya. Nah bisa kita tuh sendiri gitu mengikuti, dan nanti kalau kita ilmu sudah kita serap, pasti tuh banyak yang butuh. Sekolah-sekolah itu banyak butuh. Nah tidak aneh kalau kayak gitu narasumber selalu dipanggil gitu ya. Nah itu kalau menambah jam terbang kita, menambah kita tuh bermanfaat bagi banyak orang tuh ya, yang lebih kita ingin capai itu, target kita tuh harus memperbanyak itu manfaat kita ya, bahkan setingkat nasional lah gitu, itu sampai se-Indonesia teman-teman kita tuh yang sering misalnya konsultasi, sampai nomor handphonenya juga saya nggak pernah ganti tuh dari awal punya jadi guru itu sampai sekarang, karena masih ada yang konsultasi seperti itu. Pengalaman apa Mak dalam masa-masa itu yang paling berkesan dan diingat sampai sekarang? Ya, nah itu ya, untuk meraih yang namanya pendidikan seumur hidup itu susah banget ya. Untuk karir nanti akan mengikuti, kalau dibilang susah, tapi kalau kita tuh itu tadi kerjasamanya baik dengan teman-teman, insya Allah didukung. Kayak ketika mencapai S3 ya, mengelarkan S3 itu bersamaan dengan waktu itu emak sedang diklat PIM kalau dulu ya, kalau sekarang PKP ya teman-teman, diklat PIM 4 itu ya, itu berbarengan, bersamaan, kita harus bisa menjalani semuanya gitu ya, dan juga kita sempatkan untuk fokus ke sana dan fokus ke sini. Alhamdulillah itu bersamaan itu S3-nya selesai, gelar doktor di situ juga ketika kita sedang diklat PIM, dan diklat PIM-nya juga terbaik, juara 1. Pernah terjadi seperti itu. Itu saat-saat sulit ya, ketika kita harus ujian di kampus kita tuh di Bogor, lalu kita diklat PIM-nya di Bandung, itu harus kita ini, karena supporting teman-teman, guru itu memang persatuannya luar biasa gitu ya. Banyak teman-teman tuh yang saling helpful lah gitu ya, saling membantu, kemudian juga ya menginspirasi satu dengan yang lainnya. Itu yang harus kita tempuh itu, sehingga kita bisa bertahan sampai sekarang pun, walaupun sudah tidak ngajar gitu, tetap dibutuhkan teman-teman gitu Pak. Iya, pengalaman yang luar biasa ya Mbak Tatik ya. Sampai sekarang ada apa nih, guru-guru kita kan sekarang juga sudah eranya, sudah mulai era digital nih. Dibanding dengan pada masa ketika Mbak Tatik menjadi guru dengan guru yang ingin berkarya pada masa sekarang, itu perbedaannya apa yang paling dirasa Mbak Tatik? Ya, baik. Kalau
teman-teman tuh gini ya. Sebenarnya kalau era sekarang nih banyak teman-teman guru tuh yang canggih-canggih gitu ya. Pokoknya IT-nya jago-jago gitu ya. Terbukti dari masa-masa diklat dia itu yang ulet juga banyak gitu ya, menyelesaikan diklat yang panjang gitu. Sama dia kembali dulu juga kalau diklat itu bisa sampai 1 bulan, tapi itu offline gitu loh. Jadi kita jauh dari sini ya, dari Depok gitu, harus ke Bandung itu bisa sampai menjelang Lebaran itu masih di sana. Nah itu tuh suka duka yang sangat ini ya, apa namanya, kita tuh sampai sekarang tuh masih keingetan. Nah kalau guru-guru sekarang tuh kan enaknya teman-teman tuh semuanya tuh serba disiapkan. Nah tinggal mereka tuh berpacu dengan pikirannya, kemudian kreativitasnya, inovasinya, kemudian juga mumpuni digitalnya, ya itu tuh memang harus dipupuk dari sekarang. Jadi teman-teman guru yang era sekarang nih harus bisa mengikuti. Kalau zaman emak dulu tuh capek banget gitu. Terus kemudian istilahnya tuh masih harus kerja keras gitu loh ya, belum kerja cerdas banget gitu ya. Kerja keras menyiapkan presentasi aja dulu harus cari transparansi kemana-mana gitu-gitu, inget banget ya, nyoba di OHP itu yang seperti apa, itu nggak setiap sekolahan ada kan. Kemudian kalau kita tuh pernah ikut lomba tingkat nasional gitu ya, karya tulis, presentasi kita tuh paling bagus sendiri ya, sudah pakai warna lah, kemudian juga mungkin daerah-daerah lain belum ada gitu tuh, kita tuh sampai nanya-nanya ke UI gitu ya. Kemudian cari referensi tuh sampai ke Perpusnas, kemudian ke LIPI, di sana tuh membaca penelitian-penelitian terdahulu itu harus sampai ke sana. Kalau sekarang kan enak banget ya. Maka dari itu kalau teman-teman guru kalau nggak ada karya, kemudian nggak berinovasi, itu sangat disayangkan gitu ya. Kalau menurut emak itu tidur gitu bahasanya ya. Harus segera bangkit ya, sesuai dengan arahan Pak Menteri juga kan harus dikejar gitu ya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua itu ya. Kita harus berlari memang gitu. Iya, Mas Sekdis kan sempat merasakan tugas di luar dinas pendidikan ya. Iya. Nah sekarang kembali lagi nih ke dunia pendidikan, mendapatkan amanah baru sebagai sekretaris dinas pendidikan Kota Depok. Melihat guru-guru di Kota Depok itu seperti apa sekarang ini, Mas Sekdis? Oke lah ya. Jadi pengalaman tuh ya kemarin tuh bisa sempat keluar Disdik itu memang disuruh belajar lagi gitu ya emak ya. Kebetulan itu adanya dapatnya di mana tuh Diskominfo. Nah, jadi itu kreativitas juga menulis. Di sana kebetulan informasi publik ya. Jadi masih relevan gitu ya. Oh, ternyata proses menulis itu seperti ini. Nah, jadi belajar lagi gitu. Kemudian ada juga yang di Dinas Kebudayaan. Nah, itu kan masih bagian dari Kemendikbud juga ya. Nah, itu kita juga sama ke kementeriannya sama Kementerian Pendidikan, cuman di kebudayaan. Nah, kemudian juga semuanya itu semua ada hikmahnya. Yang penting intinya kita tuh dimanapun kita ditempatkan, kita berprinsip, berpikiran bahwa akan mendapatkan tempat yang baik dan dengan bersama orang-orang yang baik. Itu saja prinsipnya. Insya Allah kalau di situ akan baik. Ya juga ternyata di Dinas Kependudukan pun bisa menolong teman-teman tuh yang mau P3K, guru-guru tuh yang mau pensiun, yang datanya belum sinkron. Sekarang kan sulit banget. Nah itu emak sangat merasakan ya bagaimana masih tetap berguna gitu ya bagi teman-teman semua, bagi masyarakat yang lainnya. Kemudian balik lagi ke Disdik nih, ya udah alhamdulillah gitu ya. Jadi sembari melihat situasi gitu ya, teman-teman guru tuh seperti apa. Nah ternyata ya memang oke sih teman-teman guru yang sekarang itu. Cuman kalau misalnya masih ada aja tuh teman-teman guru nih kan udah ulang tahun guru terus ya, hari guru nasional ya. Nih mohon semuanya Sobat Podcast Disdik Kota Depok, harusnya kita bersyukur ya kalau misalnya sudah mendapatkan pekerjaan sesuai yang kita inginkan, misalnya menjadi guru. Nah jangan sedikit-sedikit mengeluh ya. Kalau nanti ada rotasi mutasi padahal kita sudah membuat pemetaan ya Pak Adin ya. Karena kalau pemetaan itu kan untuk demi kepentingan lembaga bukan pribadi.
Nah, nanti ada penataan sedikit mengeluh itu semoga sudah tidak ada lagi ya teman-teman podcast Disdik, harus sudah menyadari, harus sudah dewasa, harus sudah mengikuti perkembangan zaman ya, tidak seperti yang zaman-zaman sulit gitu. Semuanya sudah enak dijangkau. Kemudian kalau yang namanya perkembangan perubahan-perubahan, ada perubahan IT, perubahan kurikulum walaupun dalam bentuk strateginya saja aja sudah pada mengeluh. Ini berarti bukan guru yang sejati gitu ya, atau guru yang profesional gitu. Nah, jadi guru tuh ya harus profesional ya, bisa menanggapi perubahan-perubahan zaman, bisa segera mengikuti dengan semaksimal mungkin gitu. Kemudian juga untuk yang lain-lain itu tentang jarak tempuh aja ya. Kemudian kalau yang namanya administrasi, sempat juga pernah ya, guru kapan ngajarnya kalau membuat administrasi. Nah sekarang juga kalau kita lihat template-template juga sudah banyak ya. Walaupun dituntut membuat administrasi itu memang penting ya sebagai bukti kinerja kita. Cuman ya caranya, kalau zaman sekarang kan sudah ada template di dalam IT itu sudah lengkap gitu ya. Kalau zaman dulu, Mak tuh kalau bikin perencanaan pembelajaran ditulis tuh di buku besar. Dari tahun ke tahun itu kan tanggalnya nggak bisa dirubah. Jadi harus nulis ulang, tulis ulang gitu ya. Harus rapi, harus bagus gitu. Nah itu sebelum setahun itu harus dibuat dan disampaikan ke pimpinan gitu, kepala sekolah misalnya. Oh ini tandanya sudah siap ya, karena programnya itu program tahunan, program semester, program mingguan, bahkan harian itu kan sudah tertulis semua. Nah itu loh Pak Adin ya. Nah di bulan Guru Nasional 2025 nih Mas Sekdis, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada guru-guru nih, khususnya guru-guru di Kota Depok agar mereka menjadi guru-guru hebat nih di Kota Depok? Ya, baik, terima kasih Sobat Podcast Kota Depok, terutama Bapak Ibu Guru yang sangat kami banggakan. Nah itu Pak Adin, itu yang namanya dibanggakan itu kan harus juga bisa menempatkan posisinya ya. Nah saya kalau udah dibanggakan oleh Mak Sekdis, saya harus seperti apa misalnya kayak gitu ya. Nah itu jadilah guru yang benar-benar digugu dan ditiru gitu ya. Jadi bisa menjiwai bahwa guru itu juga harus seperti apa, bisa diteladani oleh para siswa-siswinya, kemudian bisa membawa dirinya itu baik di dalam dunia pendidikan atau di persekolahan itu atau di dalam kelasnya sebagai aktor dan aktrisnya, namun juga di lingkungan sekitarnya. Ini yang kadang-kadang tidak ngeh ya, teman-teman guru itu harus berperilaku seperti apa di luar dari persekolahan itu. Nah, agar tetap menjadi guru yang profesional dan sangat menginspirasi kepada semua ya khalayak itu ya, tidak hanya muridnya saja, namun kepada orang tua itu selalu trust bahwa guru itu the best ya, guru itu memang harus dihargai gitu ya, karena dari diri kita sendiri orang akan menghargai kita, gitu aja sih. Iya. Ya. Mbak Tati, terima kasih banyak nih atas kehadirannya di sama-sama podcast Disdik. Ya. Mudah-mudahan pesan-pesannya bisa dilaksanakan nih oleh guru-guru Depok, dan mudah-mudahan Kota Depok mendapati guru-guru di Kota Depok menjadi guru-guru hebat di momen Hari Guru Nasional. Bapak Ibu guru, kita telah sama-sama mendengarkan pengalaman yang menarik, yang banyak dari Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok yang di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membersamai kita. Mudah-mudahan banyak manfaat dan inspirasi yang kita dapatkan kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Disdik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.